Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suwardi Amir di sini di channel Merdeka Belajar, Free Daily Knowledge and Step by Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, ini adalah video bagian kedua dari cara kreatif mengajar online di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, sahabat Merdeka Belajar, hari ini kita akan belajar atau sama-sama belajar untuk membuat tugas atau penugasan ke siswa, dan hari ini kita juga belajar bagaimana cara mengirimkan penugasan yang telah kita buat di Edpuzzle ke Google Classroom sehingga siswa nanti bisa mengerjakannya melalui akun Google Classroom mereka masing-masing. Dan luar biasanya sahabat Merdeka Belajar, nilai dari hasil penugasan itu nanti akan secara otomatis masuk ke dalam akun Google Classroom mereka masing-masing. Nah, di sisi kita sebagai guru itu tentu sangat memudahkan sekali kan, kita nggak perlu lagi menyalinnya satu persatu. Nah, di sisi siswa mereka untuk mengecek nilai mereka bisa melihatnya dari akun Google Classroom-nya masing-masing. Menarik bukan? Nah, bagaimana caranya? Ya, kita lihat tutorialnya. Baik sahabat Merdeka Belajar, seperti biasa kita sudah sampai di layar desktop komputer kita. Nah, yang kita lakukan pertama kali adalah kita pergi ke browser kita dan kita masuk ke edpuzzle.com. Ya, sahabat Merdeka Belajar, di video sebelumnya kita sudah belajar bagaimana cara mendaftar di Edpuzzle dan bagaimana cara mengintegrasikan kelas Google Classroom kita masukkan ke dalam Edpuzzle ini. Ini ya sahabat Merdeka Belajar. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat penugasannya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, yang kita lakukan pertama kali adalah kita pergi ke konten di bagian atas ini. Nah, videonya itu nanti akan bisa kita ambil dari video dari Edpuzzle sendiri, bisa dari YouTube, bisa dari Khan Academy, National Geographic, dan lain sebagainya. Nah, jadi kita tinggal search di sini. Nah, itu yang saya bilang kemarin sahabat Merdeka Belajar, serunya itu di sini kita tidak perlu membuat video sendiri, tapi nanti video disediakan oleh Edpuzzle yang mereka rangkum dari berbagai sumber tentunya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kita coba ya memasukkan satu materi. Nah, sahabat Merdeka Belajar, misalnya materinya adalah tentang keanekaragaman hayati untuk biologi ya. Misalnya saya pilih yang ini. Oke. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kita bisa membuat materi sendiri atau kita ambil dari yang dimiliki oleh Edpuzzle ya. Kalau kita mau memasukkan punya kita sendiri, sahabat Merdeka Belajar, kita pilih My Content, kemudian kita tambah Add di sini, kemudian kita pilih Upload a Video. Nah, kita tinggal masukkan video yang kita miliki. Nah, tapi kalau sahabat Merdeka Belajar tidak memiliki video sendiri, sahabat Merdeka Belajar boleh mengambil dari yang dimiliki oleh Edpuzzle. Caranya pergi ke konten sini ya, sahabat Merdeka Belajar, baru kita tulis di sini judulnya. Ya, jadi sudah cukup jelas ya sahabat Merdeka Belajar. Untuk konten pembelajaran di Edpuzzle kita boleh tambahkan sendiri. Misalnya kita download dari YouTube atau dari video lainnya, atau misalnya dari rumah belajar, kita masukkan ke dalam Edpuzzle ini. Kemudian kita juga bisa mencari yang sudah disediakan oleh Edpuzzle. Kita juga bisa mencarinya langsung di YouTube. Nah, seperti ini. Oke, misalnya kita pilih yang ini. Ya, sahabat Merdeka Belajar, ini adalah videonya yang diambil dari YouTube. Nah, sahabat Merdeka Belajar, untuk menugaskan membuat ini sebagai tugas ke siswa, kita pilih Edit di sini. Nah, sahabat Merdeka Belajar, di dalam dapur pembuat pengeditannya itu ada 3 tab di sini. Pertama adalah Cut, Voice Over, dan Questions. Nah, cut ini sahabat Merdeka Belajar fungsinya adalah untuk memotong video yang sekiranya itu tidak perlu bagi siswa. Ya, secara kan sekarang waktu adalah kuota ya. Nah, jadi
sekiranya nanti ada materi yang kira-kira misalnya penjelasan atau musik awalnya terlalu panjang atau intronya terlalu panjang, itu boleh kita cut. Karena kan video ini bukan kita yang buat, kecuali kalau kita yang buat sendiri ya sahabat Merdeka Belajar. Misalnya kita mau potongnya dari sini. Nah, ini kita bisa potong ya sahabat Merdeka Belajar, misalnya sampai di sini. Nah, itu kita bisa potong, jadi nggak perlu kita ambil. Voice over itu sahabat Merdeka Belajar fungsinya adalah untuk memastikan bahwa kita bisa memberikan penjelasan tambahan di dalam video tersebut. Maksudnya seperti ini. Jadi ketika misalnya videonya sudah berjalan sekian menit dan kita pengen memberikan penjelasan tambahan di video ini, kita bisa memberikan penjelasan tambahan sesuai dengan bahasa yang kita inginkan ya. Mungkin agak sedikit berbeda dengan penjelasan di video. Oke, sedangkan untuk questionnya sahabat Merdeka Belajar, nah the question ini itu ada tiga pertanyaan yang bisa kita berikan. Pertama adalah pertanyaan yang berbentuk multiple choice question itu atau pilihan ganda. Ini adalah open-ended question, itu adalah pertanyaan sifatnya bisa dijawab oleh siswa-siswi kita sepanjang mungkin, berbentuk esai misalnya. Kemudian yang terakhir ini adalah berbentuk note. Nah, kerennya juga note ini juga bisa menggunakan voice note. Jadi menggunakan suara. Jadi siswa-siswi kita juga bisa mendengarkan dari penjelasan kita tadi. Jadi mirip ke voice over tadi. Oke. Kita coba ya. Kita coba sahabat Merdeka Belajar menggunakan multiple choice question. Nah, kita tentukan dulu sahabat Merdeka Belajar di menit keberapa multiple choice question ini akan keluar. Ya. Misalnya di menit 1:13 setelah, tapi pastikan sebelumnya ada penjelasan terlebih dahulu ya dari videonya. Kayak misalnya pertanyaannya adalah ya misalnya seperti itu ya, apa pengertian keanekaragaman hayati. Nah, sahabat Merdeka Belajar untuk memberikan opsi itu di sini. Kalau mau menambahkan lagi, biasa kalau untuk tingkatan SMA itu 5 ya, jadi bisa ditambahkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini kita tentukan kunci jawaban yang benar yang mana. Misalnya yang A, ini. Nah, yang lain berarti salah. Begitu ya. Dan setelah itu, sahabat Merdeka Belajar, kita boleh pilih save. Nah, perhatikan sahabat Merdeka Belajar di bagian di sini, itu ada tanda seperti drop air kayak gini. Nah, videonya ini tidak akan berlanjut, dia akan seperti ini sebelum siswa-siswi kita itu menjawab. Nah, serunya itu di situ sahabat Merdeka Belajar untuk puzzle ini. Oke. Lanjut ya sahabat Merdeka Belajar, misalnya kita lanjut. Suara debut ombak menerpa. Misal di menit 48 ini kita mau memberikan open-ended question. Misal kita berikan, coba tuliskan keanekaragaman hayati yang Anda ketahui. Oke, kita pilih save. Nah, sahabat Merdeka Belajar boleh lihat di sini lagi ya, dia ada kayak drop air lagi, tetesan air lagi. Ini tandanya bahwa di sini tuh ada pertanyaan. Nah, siswa-siswi kita juga tidak bisa melanjutkan untuk menonton nanti ketika sebelum mereka menjawab. Jadi ini adalah alurnya, video events-nya maksudnya. Oke. Ya, baik sahabat Merdeka Belajar, ini kita anggap sudah selesai ya. Oke, kita finish. Setelah selesai semua, sahabat Merdeka Belajar, ini kita pilih finish. Nah, tugas kita selanjutnya adalah kita bisa share previewnya atau kita langsung menugaskan ini ke siswa-siswi kita. Untuk menugaskannya ke siswa-siswi kita pilih assign di sini. Nah, setelah itu kita pilih kelasnya. Misalnya kelas teladan ini. Oke. Dan sahabat Merdeka Belajar untuk di harinya start today itu kapan kita memulai tugas ini. Misalnya besok ya, besok tanggal 10. Nah,
Kemudian di bagian due date-nya ini tanggal hari apa terakhirnya. Ya, tunggu dulu. Yang ini kita besoknya, kalau besok hari ini tanggal 9, besok tanggal 10. Nah, besok itu jam berapa? Misalnya kita mengajar di jam 7.30. Kita tentukan di sini kita tentukan di sini jam 7.30. Oke, kemudian kita pilih save. Ya, jam 7.30 pagi ya. Kemudian berakhirnya mereka bisa mengerjakannya itu terakhirnya kapan? Berarti keesokan harinya atau pada hari yang sama. Bisa juga ke hari yang sama, tapi pukulnya misalnya pukul 9.00 AM ya berarti. Nah, kemudian kita pilih save. Di sini ada prevent skipping. Kita mencegah untuk di skip, itu gunanya Edpuzzle ini. Kemudian, nah ini ada pilihan post on Google Classroom. Ya, kita pilih on kan. Oke, kita sudah pilih kelas, kita sudah menentukan kapan tugas ini bisa dikerjakan dan berakhirnya kapan, dan kita pilih assign di sini. Kita klik, dan ini sudah di post di Google Classroom. Sekarang kita cek di Google Classroom kita ya, sahabat Merdeka Belajar. Ya, karena kita tadi postnya di kelas teladan, maka kita buka kelas teladan kita. Nah, ini ya sahabat Merdeka Belajar, kita buka di tugas kelas dan di sini sudah ada tugasnya. Kelihatan ya, ini adalah Edpuzzle dan terbuka untuk siswa itu besok jam 7.30. Gampang ya. Ya, sahabat Merdeka Belajar, demikian untuk sementara waktu. Mohon maaf, ini mungkin agak sedikit tidak nyaman buat sahabat Merdeka Belajar karena videonya harus saya bagi-bagi karena mengingat durasi. Jadi hari ini kita sama-sama belajar bagaimana caranya membuat penugasan di Edpuzzle dan bagaimana caranya mengirimkannya di Google Classroom. Nah, untuk di video selanjutnya, sahabat Merdeka Belajar, kita akan membahas bagaimana caranya siswa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru di Edpuzzle menggunakan Android. Itu gampang sekali. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya, sahabat Merdeka Belajar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.